Kita semua. Yo. Saya yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang kita renungkan pada Minggu Prapaskah yang kedua ini adalah Allah memanggil kita dan Allah mendatangkan hidup. Panggilan Allah itu adalah panggilan yang mendatangkan hidup. Kurang lebih itu tema yang kita renungkan bersama-sama dengan seluruh umat paroki pada Minggu Prapaskah yang kedua ini. Panggilan adalah tema yang kita renungkan. Karena konteksnya adalah Prapaskah, maka panggilan dimaksud adalah panggilan untuk bertobat. Kita dipanggil oleh Allah untuk bertobat. Apa artinya panggilan untuk bertobat? Panggilan untuk bertobat itu artinya Allah memanggil orang untuk meninggalkan hidupnya yang lama dan kemudian hidup dengan cara hidup dan kebiasaan yang dia ajarkan atau cara hidup yang baru, cara hidup yang disediakan oleh Allah. Itulah yang Allah tawarkan bagi kita, bahwa kita semua dipanggil untuk bertobat. Kita semua dipanggil untuk meninggalkan cara hidup dan kebiasaan lama dan menggunakan cara hidup yang baru dan disediakan oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Panggilan kalau seperti begini. Ada orang panggil, sini. Orang kemudian ikut dia. Sama seperti Tuhan Allah panggil kita, mari ke sini. Kita kemudian ikut dia. Nah, dalam sebuah proses untuk kita menanggapi panggilan, tahapan untuk kita kenal, dekat dan mendalami orang yang memanggil kita itu hal yang wajib untuk kita lakukan. Jika memutuskan untuk mengikuti orang yang memanggil kita, itu bagian dari tahapan itu. Jadi kita wajib untuk mengenali orang yang memanggil kita. Kita wajib untuk mendalami, mengetahui siapa orang yang memanggil kita. Itu wajib. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari semua proses untuk menanggapi panggilan itu, satu hal yang sangat menentukan dalam seluruh proses panggilan itu adalah rasa percaya. Bagaimana kita mau mengikuti orang? Kita mau mengikuti orang dan kita tidak percaya dia. Untuk apa kita ikuti orang yang tidak kita percaya? Jangan sampai dia bawa kita masuk ke dalam jurang. Percaya itu adalah sesuatu yang sangat menentukan di dalam proses menanggapi panggilan seseorang terhadap kita. Percaya itu sangat penting. Rasa percaya terhadap orang yang memanggil kita. Apa artinya semua proses kita mengenal orang itu, kita mendekatinya, kita kemudian mengikutinya, jika tidak ada rasa percaya, semuanya menjadi omong kosong. Bukan laki-laki dong, sebelum berkeluarga, itu mereka pacaran dulu. Pacaran itu maksudnya apa? Pacaran itu maksudnya supaya orang saling mengenal, dekat, dan kemudian muncul rasa percaya. Kalau itu laki-laki ini, hidup akan baik. Demikian pun laki-laki itu akan bilang, kalau dengan perempuan ini, kita punya hidup juga pasti akan baik. Karena ada rasa percaya,
mata orang, kemudian memutuskan untuk hidup bersama. Perempuan siapa yang mau ikut laki-laki yang tidak berdasarkan rasa percaya? Ya, kalau laki-laki dijual dia lagi. Perempuan siapa yang mau? Laki-laki kalau mabuk terus, perempuan siapa yang mau dengan dia? Kerjanya setiap hari mabuk, ya sampai setelah pukul perempuan sampai bengkok. Perempuan siapa yang mau? Nah, intinya rasa percaya itu adalah sesuatu yang sangat menentukan di dalam menanggapi panggilan. Dalam konteks ini, panggilan Tuhan, Allah memanggil kita untuk bertobat karena Ia menginginkan kita hidup baik. Ia menjanjikan bahwa kita akan mengalami sebuah situasi yang baik, dan kita kemudian membangun rasa percaya terhadap janji itu, dan kita kemudian mengikuti Dia. Nah, panggilan harus berdasarkan rasa percaya yang kita bangun dalam diri kita. Dan perikuan kita Yesus Kristus dalam bacaan Injil, kisah Yesus dimuliakan di atas gunung adalah sebuah kisah yang menunjukkan kepada para murid, menunjukkan bahwa para murid sebenarnya tidak mengenal Yesus dengan baik. Mereka mengikuti Yesus dalam waktu yang panjang, tetapi mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa yang bijaksana, manusia biasa yang melakukan karya-karya yang luar biasa. Itu yang mereka lihat tentang Yesus. Mereka tahu tentang Yesus. Padahal Yesus lebih besar daripada Musa dan lebih besar daripada Elia. Di dalam kehidupan orang Yahudi, Musa dan Elia itu adalah nabi yang besar. Dan di atas gunung itu, Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa. Elia dan Musa, nabi yang besar, datang dan berbincang-bincang dengan Yesus. Kalau seperti itu, siapa Yesus sebenarnya? Sehingga nabi besar Elia dan Musa datang untuk berbincang-bincang dengan dia. Siapa dia sebenarnya? Kalau dia hanya orang biasa, Musa dan Elia datang untuk apa? Berbincang-bincang dengan dia. Nah, ini mau menunjukkan Yesus bukan sekedar manusia biasa. Yesus lebih daripada manusia biasa. Konsekuensi peristiwa itu bagi para murid adalah percaya. Percaya Yesus sebab dia bukan manusia biasa. Logikanya, jika Musa dan Elia kamu percaya, mengapa Yesus yang lebih besar daripada Musa dan Elia tidak kamu percaya? Logikanya di situ. Kamu percaya Musa dan Elia, tetapi Yesus yang lebih besar daripada Musa dan Elia, orang tidak percaya. Sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, para murid dipanggil untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, mendalami Yesus dengan sungguh-sungguh dan berusaha mengenalinya dengan baik, dan kemudian percaya kepada Dia. Nah, sementara dalam bacaan pertama, kisah Abraham pun sama. Kisah Abraham berisi tentang kepercayaan yang besar dari Abraham kepada Allah. Jadi Abraham rela mengikuti perintah Allah. Dia rela meninggalkan negerinya di Haran, itu di sekitaran Irak kan. Dia meninggalkan negerinya, meninggalkan
orang tuanya, meninggalkan sanak saudaranya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ke tempat yang sebenarnya dia tidak tahu tempat itu ada di mana. Hanya modal percaya, karena dia percaya Tuhan, dia ikut saja. Itu kayak orang bodoh itu. Modal percaya saja, ikut Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, dia ikut. Oh, pergi ke kampung sana, tanah sana, dia pergi. Tanpa tanya, menanya, banyak, langsung jalan. Nah, hanya modal percaya pada janji Tuhan. Kalau kita dengar Tuhan menjanjikan, keturunanmu akan banyak di sana, akan memberkati engkau dan engkau menjadi bangsa yang besar. Itu janji Tuhan kepada Abraham, dan Abraham percaya pada janji itu. Hanya modal percaya, Abraham kemudian tinggalkan semuanya, kampung halaman, bapak, mama, orang tua, sanak saudara semua. Dia pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, bagi Abraham, panggilan atas dasar percaya itu akan mendatangkan hidup. Tuhan memanggil, dan kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita mengikuti Dia, maka itu akan mendatangkan hidup bagi kita. Kalau mau ikut Tuhan, harus percaya. Kalau tidak percaya, belajar untuk kenal Tuhan dengan baik dulu, baru mau ikut Tuhan. Kalau tidak, terlalu susah mengharapkan yang lebih dari Tuhan. Padahal sebenarnya untuk mengikuti Tuhan ada prosesnya, seperti yang tadi saya sampaikan di atas. Itu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suratnya kepada Timotius, Santo Paulus merefleksikan panggilan untuk bertobat itu sebagai itu. Jadi Paulus dia berefleksi bahwa panggilan untuk bertobat itu kurang lebih seperti begini. Pertama, panggilan untuk bertobat itu adalah kita menyadari diri bahwa masing-masing kita itu sudah dibaptis. Nah, apa artinya dibaptis? Dibaptis berarti masing-masing kita menyerahkan diri karena percaya pada Allah yang diwartakan oleh Yesus. Kita dipanggil untuk ingat bahwa kita semua ini sudah dibaptis. Kita ini adalah para pengikut Kristus. Panggilan untuk bertobat itu maksudnya yang pertama. Maksudnya yang kedua adalah panggilan untuk bertobat adalah percaya bahwa di dalam Yesus itu ada kehidupan, ada keselamatan, ada kekuatan yang mampu membawa orang keluar dari keburukan. Kita dipanggil untuk membangun kepercayaan itu, bahwa di dalam Yesus itu ada kehidupan, ada keselamatan. Jangan takut bahwa hidup bersama Yesus orang tidak akan mengalami kebahagiaan. Jangan takut. Itu yang kedua. Yang ketiga, panggilan untuk bertobat adalah panggilan untuk melaksanakan perintah. Perintah untuk mewartakan kabar gembira, memperjuangkan dan menyebarkan kabar gembira tersebut. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis. Ingat, setelah dibaptis ada hak dan kewajiban. Ada banyak hak. Kita berhak untuk menerima sakramen-sakramen. Kita berhak untuk setiap hari Minggu datang mengikuti pengajaran dan sebagainya.
kita punya banyak hak. Dan ingat, kita juga punya kewajiban. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan minta hak saja, kewajiban sudah dibuat. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah mewartakan Injil, memperjuangkan di tengah-tengah kehidupan bersama, kemudian menyebarkan Injil itu kepada orang lain. Injil itu kabar gembira, jangan wartakan kabar buruk. Wartakan kabar gembira. Di Muspas itu kan masing-masing paroki selalu naik cerita kabar gembira, kisah gembira. Tidak pernah cerita kisah buruk tuh, kisah gembira. Bagian dari kita mewartakan sesuatu yang baik. Jangan sampai orang yang mendengar kisah kita kemudian tergerak hati, terinspirasi dan seterusnya. Nah, ini adalah kewajiban kita. Kita dipanggil untuk tidak malas tahu. Banyak orang yang sudah dibaptis, tetapi tidak malas tahu, tidak tinggi. Sudah tahu ada sesuatu yang rusak di situ, jadi malas tahu. Kayak jalan rusak tuh, aspal, ada jalan rusak di situ. Setiap hari lewat, tapi tidak peduli, malas tahu. Coba mendana ke sesuatu ditutup ke, tidak, malas tahu. Banyak orang Katolik sekarang itu begitu. Kita dari segi jumlah itu banyak, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sikap proaktif itu sangat sedikit. Saling menunggu, waktu tunggu dulu. Nanti dewan gereja, dewan stasi sudah mulai dulu, baru kita ikut. Kita semua ini punya peran masing-masing. Laksanakan peran kita masing-masing. Itu kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Yesus memberikan ajaran dan kita melaksanakan atau hidup sesuai dengan ajaran itu. Yesus tidak pernah ajar orang malas tahu, tidak pernah. Coba lihat di Injil, kalau ada Injil yang isinya tentang pengajaran Yesus yang mengajak orang untuk malas tahu, kasih tahu saya, tidak ada. Yesus tidak pernah ajar orang untuk malas tahu. Nah, ini arti panggilan untuk bertobat, bahwa kita dipanggil untuk melaksanakan perintah Tuhan, dan kita tidak dipanggil untuk menjadi orang yang malas tahu. Saudara yang terkasih, silakan di masa Prapaskah ini masing-masing kita merefleksikan panggilan kita sebagai pastor, sebagai ketua dewan, sebagai ketua komat, sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak guru, sebagai petani dan seterusnya. Kita berusaha untuk merefleksikan panggilan kita di masa Prapaskah ini. Kita merefleksikan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, masih ingatkah saya bahwa saya ini adalah pengikut Kristus? Silakan refleksi. Apakah saya ini masih pengikut Kristus atau sudah berubah menjadi pengikut lain? Itu kita refleksikan, masing-masing kita refleksi. Yang kedua, apakah saya ini pengikut Kristus tetapi tidak percaya Kristus? Silakan refleksikan. Apakah saya ini pengikut Kristus tapi sebenarnya tidak percaya Tuhan Yesus? Silakan refleksikan di mata Prapaskah. Kemudian, apakah saya malas tahu dengan ajaran dan perintah Yesus? Silakan refleksikan. 3 pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang baik bagi kita untuk direfleksikan di masa Prapaskah ini. Jika jawaban dari semua pertanyaan itu baik-baik, maka berusaha tingkatkan. Tetapi jika tidak, maka bertobat. Tuhan panggil kita untuk bertobat. Tuhan memanggil kita untuk menyadari bahwa diri kita itu adalah pengikut Kristus. Tuhan memanggil kita
supaya kita semakin percaya kepada Kristus, dan Tuhan memanggil kita untuk tidak menjadi orang yang malas tahu, tetapi proaktif sebagai seorang Kristus. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan yang Maha Baik di masa Prapaskah ini menuntun, membimbing dan menuntun kita semua, menjaga kita semua, sehingga sabda-sabdanya, perintah-perintahnya dapat kita resapi dengan baik, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan akan mendatangkan bahagia di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan menghindar dari Tuhan, tetapi dekati Dia. Yang sudah semakin jauh dengan Tuhan, datang dan dekat dengan Dia. Ini masa Prapaskah, gunakan waktu ini untuk kita merefleksikan kehidupan kita dan panggilan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua.